Saudara, beberapa waktu lalu terjadi pembunuhan sadis di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Korban adalah Prita Hapsari yang merupakan seorang guru les piano klasik yang harus meregang nyawa dengan luka parah di lehernya. Pelaku adalah Hafid Prasetyo Hadi, teknisi elektronik langganannya. Lalu apa yang menjadi motif pelaku menghabisi nyawa pelanggannya tersebut? Tim gelar perkara akan menelusurinya. Hari Selasa, 18 Januari 2022 adalah hari nahas bagi Prita Hapsari, perempuan berusia 48 tahun yang tewas di rumahnya sendiri. Mirisnya, pelaku pembunuhan ialah teknisi elektronik kepercayaannya sejak lama. Saudara, saat ini saya berada di depan rumah dari korban pembunuhan yang merupakan seorang guru les piano klasik di Jember, Jawa Timur. Tidak terlihat aktivitas apapun di rumah ini. Pagar dan juga rumah terkunci rapat, hanya terlihat karangan bunga yang masih terpasang. Saya akan berbincang dengan salah satu saksi dan juga tetangga korban, yakni Mas Benaya Sangkakala. Mas, Tim gelar perkara bertemu dengan satu saksi yang saat kejadian menangkap pelaku pembunuhan. Menurut saksi, aksi pelaku diketahui warga dan hendak diamuk. bagaimana kronologi kejadian waktu itu? Pertama itu saya mendengar suara teriakan ya, jadi antara suara teriakan antara ibu dan anak. Jadi teriakan wanita, saya pikir oh ini pertengkaran biasa antara orang tua dan anak. Saya hanya mendengar saja, tapi nggak jelas mereka mengatakan apa. Setelah itu suara itu hilang. Tidak lama timbul lagi suara pertengkaran itu dan ada tampak saya terdengar suara pria. Nah, di situ saya sudah mulai curiga. Akhirnya saya keluar, saya mencoba untuk memanggil si korban. Jadi Mas Benaya nggak sempat masuk rumah? Nggak, saya tidak sempat dan memang tidak masuk rumah sama sekali. Jadi di depan pagar, depan pagar rumah korban. Kemudian keluar korban, keluar pelaku. Dia apa yang Mas Benaya lakukan? Dia berusaha untuk melarikan diri. Jadi saya cegah. Akhirnya kok dia malah melakukan perlawanan. Akhirnya ya terjadilah perlawanan saya dengan sang pelaku. Mas Benaya juga terluka ya? Terluka. Di bagian mana saja? Di sini sama di leher. Jadi terkena sabetan pisau dari pelaku. Bagaimana kondisi lukanya? Kalau yang paling parah sih di sini ini 20 jahitan, ini 4 jahitan, sini 2 jahitan, sini 1 jahitan. Cukup dalam, Mas Benaya ya? Iya. Berarti pelaku benar-benar melakukan perlawanan ketika akan ditangkap? Iya. Dan kondisi pelaku ini memang sekarang lebam kan? Apakah mendapat amukan massa juga? Bisa dibilang begitu ya. Jadi pada waktu terakhir sudah massa mulai berdatangan, ada massa juga yang melakukan pemukulan terhadap pelaku. Baik. Sekarang Mas Benaya tapi sudah sehat ya? Sudah sehat. Sebenarnya bagaimana keseharian korban setiap hari di lingkungan ini? Kalau keseharian korban, terus terang saya kalau ketemu kalau saya sih manggilnya Mbak Ita ya. Kalau ketemunya itu kalau pas kebetulan aja pas dia mau keluar, atau saya juga mau keluar, dia pas pulang dari keluar gitu, kalau ketemu ya cuman saling menyapa, pagi Mbak, halo gitu. Begitu aja sih, tidak lebih dari itu. Karena memang kalau saya pribadi bisa bilang orangnya jarang banget untuk bisa bergaul, itu mungkin kurang bisa terbuka mungkin ya. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku mengaku terlilit utang. Merampok harta benda milik korban sudah ia niatkan semenjak korban hendak mengganti televisi baru. Iya, jadi setelah berhasil kita amankan pelaku, untuk motif yang bersangkutan, diantaranya memang ada motif ekonomi, yakni memang terlilit hutang. Jadi untuk tersangka mengakui bahwa yang bersangkutan butuh uang untuk membayar atau melunasi hutang-hutangnya kepada pimpinannya. Karena yang bersangkutan kerja sebagai instalasi elektronik atau sebagai tukang servis parabola dan TV. Ya, selain daripada mungkin motif ekonomi, yang bersangkutan bahwa sebenarnya ini adalah orang dekat atau sudah kenal sebelumnya. Jadi bukan korban ini memanggil pertama kali untuk servis beli TV, tetapi sudah beberapa bulan kenal dengan tersangka. Ya, di mana memang kecenderungan untuk tersangka ada kemungkinan sudah melakukan penggambaran atau pengamatan terhadap korban. Dalam hal ini korban dinilai oleh tersangka memiliki aspek ekonomi lebih, jadi punya uang lebih, makanya terlintas di dalam benak tersangka untuk melakukan kekerasan hingga menyebabkan kematian terhadap korban.
Ya, untuk sanksi. Untuk pelaku ya kami jerat atau kita terapkan pasal 339 subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP tentang menghilangkan nyawa seseorang yang didahului atau disertai dengan tindak pidana lainnya. Dalam hal ini, selain daripada pembunuhan yang dilakukan, juga ada ancaman kekerasan dan juga pencurian dengan kekerasan, di mana ancaman hukumannya maksimal seumur hidup atau 20 tahun penjara. Kepada kami, pelaku mengaku alasan ekonomi membuat dirinya nekat mengambil jalan pintas habisi korban. Terlilit utang hingga 200 juta rupiah membuat pelaku gelap mata. Motifnya itu Tujuanmu apa? ngambil uangnya itu, Pak. Mengambil uang gitu. Iya, ngambil uangnya. Kenapa kamu kok terpikir untuk ngambil uang? Itu ceritanya gimana? Kenapa? Kok terpikir ngambil uang itu ceritanya gimana? Buat bayar utang itu, Pak. Buat bayar hutang. Buat bayar hutang. Hutang ke siapa? Berapa utang? Utang ke bos. Ya. Bos saya maksa cepat ndang lunas gitu. Sedangkan saya cek uangnya sih berapa gitu saya. Jadi kamu butuh uang? Butuh uang, Pak. Kondisinya sedang Butuh uang. Itu cerita. Dari awal kan dia tanggal 13 kan WA saya. Tanggal 13 tuh WA saya pas sibuk rame servisan, Pak. Akhirnya saya nggak ke sana. Nah, terus hari apa? Terus ada acara saya ada servisan ke Jember. Oh ya wes sekalian, Mbak saya di rumah. Iya katanya. Oh ya wes, lagi tak ke sana. Saya nyervis di Kaliwates saya. Kaliwates, habis nyervis Kaliwates baru ke jam 1 jam 2-an baru ke rumahnya korban ini, Pak. Ke Mbak Piano itu. Terus gimana? Dari situ ya saya bincang-bincang sama ibunya, gimana Mas ini bisa diservis gak gitu. TV-nya nggak bisa Bu, itu udah rusak. Makanya saya dari kemarin kan nggak suruh beli eman-eman, soalnya di belakang tuh ada TV, tak pindah ke depan. Ngomong sama ibunya, gimana? TV-nya nggak bisa servis, nggak bisa Bu, itu udah berapa harganya? Ya kalau yang besaran ya 2 jutaan Bu. Oh, yang besar lagi katanya, dengan yang lebih bagus. Oh, karena ibu ngomong pengen lebih bagus, kamu berasumsi ibu punya banyak uang. Ya dari situ lebih bagus, lebih bagus, lebih besar ada enggak kan? Terus kamu punya niat untuk mengambil uang itu kapan? Semenjak itu Pak ngomong lebih bagus, lebih besar, saya kan ada Bu lebih mahalan, sekitar 3 jutaan berapa Bu? Oh ya, nah dari situ saya langsung berdiam sebentar. Ibu iki kok bisa tanya 3 yang lebih besar ya, berarti kayak 2 nih gitu saya. Terus kamu kepikiran untuk mengambil uangnya. Ambil uangnya. Kenapa kamu nggak hanya mengambil uangnya? Kok harus sampai membunuh? Ini itu nggak bisa. Ceritanya gimana kamu bisa sampai membunuh? Saya ke belakang, karep saya kayak cuma mau nodong, butuh menodong aja. Nodong pakai apa itu? Pakai pisaunya. Saya ke belakang dulu, ambil sebelahnya di situ ada kompor, terus ada saya cari ada pisau Itu kawin. pisaunya siapa? Mbak ibunya. Yakin pisaunya ibu? Iya. Kamu nggak bawa dari rumah? Enggak, saya nggak ada rencana soalnya Pak. Terus gitu saya pulang nyampe sana, ke belakang, taruh di sebelahnya tas. Terus omong lagi, itu si mbaknya si mandi, tunggu lagi dah ya. Ya Bu. Itu posisi uangnya dipegang siapa? Di mbaknya. Di mbaknya. Kamu pegang pisau, ibu teriak-teriak. Ibu teriak. Histeris. Gitu kayak kaget. Nah, terus saya bingung apa ya cari. Oh si pening tas, ada tas, ada lakban gitu. Baru saya lakban Ibu kamu lakban, posisinya gimana? Gini di lakban, teriak-teriak ibunya. Habis gitu terus ke mbaknya, Mbak kenapa Mbak? Oh iya. Nah, terus saya pegang, iya terus dia kena pisau
tangannya pisaunya saya. Nah, terus dia ngambil uang, ini uangnya, Cak. Ini uangnya. Ada Uangnya lagi berapa nggak? Itu uangnya 2 juta. Harga TV itu dulu. Awal-awal kan mau beli yang kecilan kan, yang harga 2 jutaan tadi itu. Terus? Nah, ada lagi nggak, Pak? Saya butuh uang. Butuhnya uang, Pak, saya, Pak, gitu. Sedangkan saya, nggak ada. Ya gini-gini, berontak-berontak, dia sambil jalan. Sambil mundur, Pak. Mundur. Akhirnya, pas dia kepleset, saya juga kepleset. Kenapa kok sampai kamu bunuh? Ya dari itu, Pak. Saya teriak-teriak, dia pegang uang. Oh, ini uang, cukup. Saya gitu saya. Terus itu kamu kan lembang-lembang itu dihajar warga di masa ya? Di masa. Ada warga yang mendengar teriakan itu? Iya, ada warga teriak-teriakan. Ibunya yang teriak itu. Mbaknya sing berontak itu. Sampai saya keluar, terus diadang warga udah. Kalau perencanaan itu kan berarti sudah ada Dari kacamata kriminologi, inner konflik dan ledakan emosional saat kejadian dapat menjadi pemicu seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Kewaspadaan dan komunikasi adalah kunci untuk selamat dari incaran kejahatan yang mengintai pada setiap kesempatan. Kalau bicara masalah hutang, itu kan berarti tidak lepas dari permasalahan ekonomi ya, atau masalah harta gitu. Nah, sedangkan manusia hidup itu kan pada prinsipnya dituntut oleh kebutuhan. Betul. Nah, kebutuhan ini yang kemudian membuat orang itu akan bisa melegalkan segala macam cara. Ya, jadi mulai cara yang salah, cara yang haram, itu selalu dianggap benar oleh seorang pelaku dengan melihat kondisi. Nah, ini konteks situasional yang semacam inilah yang kemudian menekan pelaku tersebut. Dalam hal ini adalah si Hafid itu untuk melakukan perbuatan nekat untuk menghabisi korban semacam itu. Nah, jadi kondisi yang membuat dia akhirnya harus membunuh korban begitu ya, karena dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu uang itu tadi begitu ya. Iya. Jadi ini kan istilahnya membunuh ini sebagai cara mempermudah dia. Jadi makanya oleh pihak kepolisian itu dikenakan pasal 339. Jadi pembunuhan yang kemudian diikuti kemudian juga didahului oleh adanya perbuatan pidana, yaitu mengambil barang. Jadi sebagai proses untuk mempermudah saja sebetulnya. Kemudian bagaimana kriminolog melihat tindakan pelaku ini yang mungkin juga melihat kondisi situasionalnya itu menekan dia untuk melakukan hal itu? Ya, banyak faktor. Jadi faktor ini kan ada, kalau kita melihat faktor dominan dari kejahatan pembunuhan, ini biasanya ada faktor kekuasaan bisa, kemudian faktor harta itu bisa, kemudian faktor hubungan sosial ya, seperti misalnya ada hubungan asmara dan lain sebagainya. Ini yang menjadi pemicu kemudian orang itu bisa melakukan pembunuhan. Nah, di samping itu juga sangat kompleks sekali. Jadi misalnya permasalahan hutang yang itu menjadi faktor ekstern, di mana juga faktor intern juga, dia ingin memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kemudian dia juga ingin segera hutangnya lunas. Nah, kemudian itu juga akan semakin kompleks lagi apabila ada pernyataan yang kemudian dinyatakan oleh korban. Dan saya melihat dalam kasus ini mungkin ya itu ada pernyataan dari korban yang kemudian tidak bisa ditolerir oleh pelaku, yang kemudian menyebabkan luapan emosi pelaku ini kemudian menjadi tidak terkendali, tidak terkontrol. Nah, sehingga akhirnya dia dikatakan gelap mata. Jadi ada pressing dari luar, pressing dari dalam dirinya. Saudara, banyak faktor yang menjadi pemicu tindakan kriminal. Salah satunya adalah hutang, seperti yang dilakukan oleh Hafid Prasetyo Hadi yang gelap mata menghabisi nyawa seseorang untuk mendapatkan harta bendanya untuk membayar hutang yang dimilikinya. Kini pelaku dijerat pasal 339 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup. Kita harus terus mewaspadai karena ancaman tindakan kriminal berada di sekitar kita. Angga Wisudawan, Ronaldo Seda, Kompas TV Jember, Jawa Timur.